今度こそ決着つけてやる。俺は今猛烈に追い詰められてるんだ。 Marito dan gengnya mendatangi markas Minato dan menerobos mencari Kenichiro. Markas Minato sudah dipenuhi anggota Shiguma yang datang untuk membuat perhitungan. Marito pun langsung menyerang Kenichiro yang tendangannya masih ditahan oleh Matakara. Zabu dan Jabashiri pun terlibat adu bacot dan saling menyalahkan satu sama lain. Dan entah kenapa, Kenichiro masih saja tak bicara yang padahal situasi sudah kacau. Matakara meminta penjelasan dari Marito, kenapa geng Shiguma menyerang mereka. Marito lalu menunjukkan ban lengan Minato Kai yang ditemukan di sebelah Outa yang tergeletak. Bukti itu langsung dibantah Matakara karena anggota Minato tak akan melakukan hal licik. Namun, Marito tak percaya begitu saja dan minta bukti kalau Minato tak bersalah. Untuk membuktikannya, Minato harus membawa orang-orang yang menghajar Outa ke Coliseum besok. Dan jika Minato tak melakukannya, akan dianggap sebagai mulainya perang. Yang jika itu terjadi, rencana Shindo untuk mengadu domba berjalan dengan mulus. Ekspresi Kenichiro pun terlihat sangat kesal, karena kita tahu bukan Minato pelakunya. Shin lalu berpindah ke arah Jin yang sangat optimis akan bisa mengalahkan Marito. Yang saking semangatnya, Arajin terus saja latihan menonjok agar menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba, Arajin teringat ancaman Mahoro yang akan membunuhnya jika melukai kakaknya. Sementara itu, semua anggota Shiguma sudah berkumpul dan sudah siap jika terjadi perang. Tak lama, Arajin malah masuk sambil teriak yang membuat semua anggota langsung melirik ke arahnya. Arajin lalu diberitahu oleh Hagure kalau Shiguma akan berperang dengan Minato Kai. Mendengar hal itu membuat Arajin kena mental dan ogah untuk ikutan perang. Menurut Hagure, perang ini akan jauh lebih parah dari sebelumnya. Ajang balas dendam ini akan jadi hal paling berdarah dan sudah pasti akan memakan banyak korban. Satu-satunya hal yang akan muncul adalah pertempuran brutal tanpa belas kasihan. Senya pun jadi sangat bersemangat karena semua ini tentang baku hantam. Dan saat ini, Marito sedang fokus untuk menyelesaikan masalahnya dengan Kenichiro. Di tempat lain, Matakara dan teman-temannya sedang membicarakan masalah ini. Yang dimana, Matakara mulai terlihat ragu dan mulai merasakan ada yang janggal. Sedangkan Komao malah sudah tak sabar untuk mengirim Shiguma ke rumah sakit. Matakara mengatakan kalau tipe Minato Kai itu bertarung 1 lawan 1. Selain itu, Matakara ingin menepati janji pada kakaknya untuk menjadi seorang Honki. Di masa lalu, Matakara harus berpisah dengan kakaknya yang ditangkap oleh polisi. Dan ternyata, kakaknya adalah pemimpin legendaris Minato ke-42 yang bernama Asamine Mitsukuni. Dan tidak lama lagi, Mitsukuni akan keluar dari penjara dan menghirup udara segar. Matakara lalu mengambil batu persahabatan dan izin pamit keluar sebentar. Komao sempat memperhatikan Zabu yang belakangan ini tidak memakai jaket Minato Kai. Ditambah lagi, Zabu tak memakai ban lengan Minato yang membuat Komao jadi penasaran. Yang entah kenapa, Zabu langsung terlihat panik, seperti menyembunyikan sesuatu. Zabu pun beralasan kalau jaket dan ban lengannya dibawa oleh burung gagak. Dan begonya, Komao langsung percaya begitu saja, yang padahal tidak masuk akal. Ternyata Zabu sempat didatangi oleh Shindo saat sedang sendirian. Zabu malah berlagak so kuat dan menghina Shindo anggota yang dibuang dari Minato. Dia pun menghina Shindo sebagai kroco yang tidak sadar diri dan juga banyak gaya. Yang padahal, Shindo datang secara baik-baik dan mengajak Zabu untuk berteman. Namun karena dihina, Shindo pun menghajar Zabu dan mengambil ban lengannya. Shin lalu berpindah ke arah Jin yang sedang berjalan pulang. Yang dimana, Arajin menolak ajakan Senya yang mengajaknya latihan sepulang ke rumah. Karena menurut Arajin, pertarungan Marito dan Kenichiro akan menguntungkan untuk dirinya. Jika Marito menang, semua keinginannya pun sudah tercapai dan sisanya diserahkan pada Arajin. Dan jika Ken yang menang, Arajin akan menjadi penerus Marito dan menjadi ketua geng Shiguma.
Semua itu hanya sebatas hayalan Arajin yang belum tentu juga akan kejadian. 俺は全てをやり終えた。Arajin君。 Setibanya di rumah, Matakara pun sudah menunggu Arajin untuk mengobrol berdua. Mereka lalu mengobrol di kamar dan membicarakan perang Shiguma dan Minato. Matakara ingin Arajin menghentikan Marito karena hanya Arajin yang bisa melakukannya. Namun, Arajin merasa keberatan karena bagi Arajin semua itu bukan urusannya. Matakara pun sangat yakin kalau Shiguma dan Minato tak mungkin melakukan hal licik. Selain itu, Matakara merasa ada yang janggal sehingga meminta bantuan Arajin. Namun tetap saja, Arajin tak mau melakukannya dan malah membentak Matakara. Hal itu membuat Matakara jadi sedih karena di masa lalu Arajin selalu mendukungnya. アラちゃんならきっと説得できると思う。頼むよ。きっと何か誤解があるんだ。 Di waktu mereka kecil, keduanya adalah sahabat baik yang selalu akur. Bahkan, batu persahabatan itu diberikan oleh Arajin dan Arajin sendiri yang mengajak Matakara untuk menjadi seorang Honki. Dan sampai saat ini, Matakara ingin menjadi seorang Honki bersama Arajin. Namun saat dewasa, Arajin justru malah berubah dan seakan melupakan semuanya. Parahnya lagi, Arajin malah mengusir Matakara dan menganggap semua itu hanya cerita lama. Senya pun jadi kepo dan ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Namun, Arajin tak memberitahu alasannya dan malah kesal saat membahas Matakara. Esok harinya, Arajin kemudian menemui Mahoro dan mengobrol di atap sekolah. Arajin sudah yakin seyakin-yakinnya kalau Marito akan menang di pertarungan nanti. Dan jika itu terjadi, Marito akan pensiun jadi ketua dan Arajin yang akan diminta menggantikannya. Mahoro pun sama sekali tak peduli karena tujuan utamanya ingin memiliki Marito. Namun tiba-tiba, Matakara datang tanpa diundang dan mengganggu PDKT mereka. Arajin pun langsung ngoceh sendiri dan mengira Matakara ingin bicara dengannya. Yang padahal, kedatangan Matakara ingin bicara tentang Marito dengan Mahoro. ちょっといいかな。ジンさん、話があるんだけど。Mereka lalu mengobrol berdua dan membicarakan tentang perang yang akan terjadi. Yang rupanya, Matakara ingin meminta bantuan Mahoro agar Marito membatalkan pertarungannya. Matakara pun merasa ada yang tak beres dan seharusnya perang ini tak terjadi. Arajin yang mengintip pun jadi mengira kalau Matakara mengajak Mahoro kencan. Sebenarnya, Mahoro ingin membantu Matakara karena takut jika kakaknya akan terluka. Namun masalahnya, Marito sama sekali tak mau mendengarkan omongan Mahoro. Karena hal itu, Matakara pun meminta Mahoro agar membujuk Arajin menghentikan Marito. Hanya saja, Mahoro merasa tidak yakin kalau Arajin bisa melakukannya. このままじゃ殺し合いになるかもしれない。話になんな。 Yang ketika Mahoro akan pergi, Matakara pun dengan cepat menahan tangan Mahoro. Matakara mengatakan kalau yang bisa menghentikan Marito saat ini adalah Arajin. Mahoro pun mencoba berteriak dan lagi-lagi langsung ditahan oleh Matakara. Arajin yang melihatnya pun langsung pingsan di tempat, karena jika dilihat dari atas, posisi Matakara dan Mahoro seperti sedang berpelukan. Sampai akhirnya, Mahoro pun setuju untuk membujuk Arajin menghentikan Marito. Mahoro kemudian menemui Arajin di atap dan meminta Arajin untuk membujuk Marito. Cinta sudah membuat Arajin jadi bego dan mau melakukan apapun demi Mahoro. お兄ちゃんに戦争をやめさせて。パーン。 Arajin kemudian menghadap Marito dengan tujuan untuk menghentikannya. Namun sialnya, Marito terlihat sangat serius, sehingga Arajin tak berani membujuknya. Di tempat lain, semua anggota Minato sudah berkumpul dan sedang menunggu keputusan dari Kenichiro. Tanpa banyak omong, Kenichiro pun memutuskan untuk berperang membalas perbuatan Shiguma. Semua anggota pun langsung pergi untuk perang, kecuali Matakara yang merasa telah gagal menghentikan perang ini. Namun tak lama, Zabu memutuskan untuk kembali dan menceritakan semuanya pada Matakara. Zabu mengatakan kalau Shindo adalah orang yang telah menghajar Outa. Mendengar hal itu, Matakara pun akan pergi menemui Shindo agar masalah ini cepat selesai. Sedangkan Arajin malah tak sengaja bertemu Shindo dan terlibat baku hantam. Dan seketika, Senya pun jadi teringat rivalnya sesama Jin yang bernama Ichiya.